Baik, pada malam hari ini saya ingin membahas bagaimana sih teknik seorang lawyer dalam menangani ataupun dalam konsultasi dengan klien, ya. Ilmu ini bisa digunakan juga ketika wawancara dengan masyarakat, kemudian dengan orang-orang yang memang ingin meminta konsultasi kepada kita, ya. Teknik wawancara ini ingin saya bahas pada malam hari ini untuk kita diskusikan, yang nantinya harapan saya teman-teman ataupun kalian nanti bisa dipraktekkan di tengah masyarakat ataupun ketika menjadi lawyer ke depannya, ya. Kita mulai dengan teknik wawancara dengan klien. Slide yang kedua. Apa pengertian dan tujuan wawancara ini? Ya, wawancara adalah komunikasi lisan yang mempunyai struktur tertentu antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi berupa fakta atau tujuan tertentu. Ini definisi mendasar arti daripada wawancara itu, ya. Kemudian yang selanjutnya saya bahas di sini, pada konsultasi pertama itu apa saja yang perlu dilihat daripada tujuan wawancara. Tujuannya yang pertama, pada konsultasi pertama ini seseorang advokat, kalian nanti sebagai lawyer, harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal yang diutarakan oleh kliennya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian mampu menarik benang merahnya apa. Dan hal ini akan membantu seseorang ataupun seorang lawyer dalam memberikan nasihat awal kepada kliennya tentang perlu tidaknya perkara tersebut diselesaikan melalui litigasi atau tidak. Nah, ini tujuan yang pertama ini memang kita melihat bahwasanya kita harus mendengarkan klien secara penuh. Jangan dipotong ketika menyampaikan kasusnya ataupun perkaranya kepada kita. Itu kita harus menunggu dulu. Ini tujuan yang pertama dalam teknik wawancara. Kemudian yang kedua, tujuan dari wawancara, seorang lawyer ini harus mampu memberikan penjelasan kepada kliennya tentang berapa besar peluang perkara tersebut dimenangkan. Dalam arti tidak menjanjikan. Artinya apa? Kita memberikan alternatif penyelesaiannya itu seperti apa. Tapi tidak menjanjikan bahwa perkara ini harus menang, kan begitu. Nah, ini tidak diperbolehkan dan tidak boleh di dalam kita melakukan wawancara dengan klien. Nah, penjelasan ini begitu penting dan strategis sehingga harus sekali didasari oleh hukum, alat bukti dan fakta-fakta lain yang sah. Nah, di samping itu dalam wawancara ini perlu juga menyampaikan akan besarnya biaya, limit, waktu, dan target yang hendak dicapai dalam penyelesaian perkara yang ditangani oleh kalian nanti ketika kalian memang menjadi lawyer nantinya ke depannya. Ini tujuan wawancara yang kedua. Tujuan wawancara yang ketiga itu apa? Setidaknya dalam melakukan wawancara itu dengan klien harus menjawab rumusan umum yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu 5W1H, ya. Kita tahu di sini apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana. Yang berkaitan dengan kasus yang terjadi ketika menangani klien tersebut. Nah, ini terkadang orang itu tidak tahu bagaimana struktur dalam menyampaikan ataupun menggali rumusan umum itu. Ya, sehingga saya hadirkan di sini di tujuan yang ketiga ini kita harus struktur dalam menyampaikan ataupun menguraikan permasalahan itu. Dari mulai apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana. Kita harus struktur. Jadi kalau kita mendengar ataupun melakukan wawancara dengan klien, kita juga harus memiliki struktur bahasa yang bagus. Seperti yang saya sampaikan di poin ketiga ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini, lanjutan dari poin yang pertama, tujuannya apa? Setelah kita melakukan wawancara dengan klien, maka terhadap hasil wawancara tersebut disusun suatu kronologi perkaranya. Ya. Dalam hal ini apa? Sebaiknya disusun secara tertulis, agar kemudian ditandatangani oleh klien
dengan maksud agar dikemukakan di kemudian hari itu apabila ada keberatan daripada klien, maka klien tidak dapat lagi menyangkal bahwa apa yang diuraikan baik dalam somasinya, gugatan, pleoide dan sebagainya itu tidak bisa disangkal oleh klien. Ya, setelah kita melakukan setelah klien menguraikan permasalahannya, kemudian kita menyusun suatu kronologi perkara yang disampaikan oleh klien tersebut. Itu sangat perlu. Karena apa? Itu secara tertulis ya. Karena apa? Untuk kedepannya nanti apa yang disampaikan oleh klien itu nanti tidak bisa menyangkal lagi kepada kita. Karena itu sudah tertulis. Kronologi yang kita buat dan ditandatangani oleh klien kita. Nah, ini untuk mewaspadai ya hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian yang kelima, tujuan daripada wawancara dalam membuat uraian kronologi ini biasanya diikuti dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut. Bukan hanya sekedar cerita omong kosong, ya, tetapi di dalam kronologi yang kita buat di dalam penyusunan perkara ini harus jelas sekali alat bukti itu sendiri dan kemudian diuraikan di dalam kronologi tersebut. Ini harus kita cantumkan alat bukti yang menguatkan uraian ataupun terkait case yang sedang kalian tangani sebagai lawyer. Ya, ini ada 5 poin tujuan daripada wawancara itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, di sini kita perlu juga melihat tempat wawancara. Ini sangat perlu sebagai perhatian kita sebagai lawyer. Entah kalian nanti punya kantor hukum, entah nanti kalian punya rumah, entah kalian nanti bisa wawancara di mana. Ini gambaran terkait tentang tempat wawancara itu seperti apa memang yang lebih bagus. Nah, saya bahas di sini. Nah, tempat wawancara ini diusahakan di tempat kantor hukum. Tetapi hal ini bukan harga mati, kalian harus punya kantor hukum, tidak. Karena dalam hal tertentu ada klien yang mungkin karena suatu hal itu tidak dapat mendandatangani atau mendatangi kantor advokat karena alasan psikologi kliennya. Nah, ada klien yang memang dia itu tidak berani datang ke kantor hukum. Karena mungkin ya, entah itu ada gangguan psikologi klien tersebut atau dengan alasan hal-hal tertentu. Terkadang ada beberapa klien itu tidak bisa datang ke kantor hukum. Ini jadi tidak mesti kita itu harus punya kantor hukum, kemudian mereka harus konsultasi ke kantor hukum kita. Itu nggak mesti. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perkara pidana, di mana calon klien ditahan atau direhabilitasi di suatu tempat, maka wawancara dapat dilakukan di tempat tersebut. Nah, ini kalau masalah pidana, kita bisa melakukan wawancara ataupun penyuluhan di klien kita kepada klien kita walaupun dia masih ditahan ataupun direhabilitasi di suatu tempat. Ini kita bisa melakukan wawancara di sana. Kemudian yang ketiga, tempat wawancara di sini terkait tentang tempat wawancara. Yang ketiga ini adalah tempat yang dimana disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini bisa dilakukan, bisa di kafe, bisa di tempat hiburan, dan sebagainya. Nah, terkadang ini yang sering dilakukan oleh lawyer ya. Kalau memang dia tidak bisa ketemu di kantor hukum, dia juga bisa menyepakati di mana klien itu memang senyamannya dia di mana. Entah di kafe atau tempat hiburan dan lainnya. Kita biasanya mengikuti kemauan daripada klien kita. Karena bagaimana klien kita itu ya senyamannya dia, maka kita tidak harus memaksakan dia, harus di kantor saya, harus di kantor hukum, harus di sini. Itu nggak bisa dipaksakan. Nah, jadi harus disepakati dan mengikuti nanti bagaimana enaknya klien itu untuk konsultasi kepada kita. Kemudian yang keempat, di sini tempat wawancara, tempat kediaman calon klien kita. Itu bisa di rumah klien kita, bisa di tempat kerja klien kita, dan lain-lain. Nah, ini ada 4 tempat ya, yang memang bisa kita pahami. Perlu sekali kita melihat tempat wawancara kita ini dengan klien.
Jangan sembarangan di situ kita ketemu orang, di situ mau konsultasi. Ketemu di pinggir jalan, konsultasi. Ketemu di sini bisa konsultasi, itu nggak bisa. Ya, kita harus memperhatikan tempat wawancara ini. Nah, sebagai lawyer harus memperhatikan ini. Jangan sembarang tempat kita konsultasi dan lain-lain. Ya, nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, hal yang dipersiapkan dalam wawancara itu apa sih? Nah, sebagai seorang lawyer itu kita perlu persiapan juga. Apa yang dipersiapkan? Bukan materi juga. Yang pertama di sini yang dipersiapkan penampilan, berpakaian yang rapi, sehingga memberi kesan yang baik daripada advokat kepada kliennya. Nah ini seperti yang saya sampaikan, klien itu akan melihat bukan dari omongan kita terlebih dahulu, tapi dari penampilan. Ini saya temukan, ini memang di lapangan ya, penampilan itu sangat penting. Ya, penampilan itu sangat penting. Karena apa? Kita ingin memberikan konsultasi, kita ingin memberikan solusi kepada klien, tapi penampilan kita kayaknya lebih rapi klien kita daripada kita. Kan begitu. Ini aneh nih. Klien kita ganteng, besar, pakai mobil kan dan lain-lain. Kita datang dengan hal ya minimal lah ya. Kita itu berpakaian rapi lah agar meyakinkan klien kita. Apalagi terkait tentang perkara-perkara besar. Ya. Jadi pakaian ini sangat penting sekali. Ya. Karena ini sebagai bentuk kita bahwasanya kita itu memiliki integritas, kita itu pendidikan, kita itu lawyer. Ya, sebenarnya ini menunjukkan sekali ya. Kalau dari pakaian kita sudah menunjukkan kualitas, apalagi nanti yang disampaikan itu pasti akan berkualitas dan berintegritas ya. Pendapat-pendapat, solusi-solusi yang kita sampaikan. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Ini hal sepele sebenarnya ya, hal kecil. Tapi sebenarnya ini tidak kalian temukan di perkuliahan, tidak kalian pertemukan di mana, itu nggak akan diajarkan seperti ini. Tapi ini analisis dan yang saya temui di lapangan. Ya, penampilan harus diperhatikan sekali. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan dalam wawancara dengan pada klien, mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam wawancara, seperti alat perekam, ataupun alat nulis, dan lain-lain. Nah, kita bukan hanya datang untuk mendengar dongengnya saja, ya, tapi kita harus juga menulis hal-hal penting dan harus dikonfirmasi kembali kepada klien. Nah, jadi kalau kita memang tidak mau menulis di tempat, kita juga bisa menggunakan alat perekam. Kemudian nanti bisa kita konfirmasi ulang dan kita bisa putar ulang nanti hasil rekaman ketika bertemu dengan klien. Ya. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu dipersiapkan apa? Mempersiapkan materi yang berkaitan dengan perkara yang akan ditangani. Nah, ini kita akan membahas terkait tentang materi. Nah, apabila advokat telah memperoleh informasi perkara daripada klien, sebelumnya pasti ada komunikasi. Maka pertemuan kedua bisa jadi kita melakukan pertemuan, ya, pertemuan dengan pada klien. Lawyer itu harus mempersiapkan materinya, ya, apa yang akan dibahas nanti. Terkait apa? Sebelumnya mungkin klien kita konsultasi sekilas terkait tentang penipuan, otomatis kita akan mempersiapkan langkah-langkah hukum ataupun dasar-dasar hukum dari penipuan itu seperti apa nanti. Dan itu dijelaskan nanti kepada klien kita. Ya, itu perlu dipersiapkan. Bukannya kita ketemu dengan klien tanpa ada persiapan materi. Enggak seperti itu. Masa kita harus memberikan solusi cuma sekedar nasihat ya? Itu nggak bisa. Beda ya. Nasihat saja, itu memperbaiki psikologi saja. Tapi kita harus memberikan dasar-dasar ataupun langkah-langkah hukumnya seperti apa. Itu perlu dijelaskan bagaimana langkah hukum dalam perkara yang dikonsultasikan oleh klien kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya, di sini apakah terus bagaimana struktur wawancara? Nah, ini tadi kita sempat singgung ya. Kalau kita wawancara itu harus struktur dalam pembahasannya.
Bagaimana strukturnya itu? Nah, di sini jelaskan. Di awal pembukaan ini kita nggak langsung perkaramu apa, itu enggak ya. Awal pembukaan ini kita harus menciptakan suasana saling percaya dulu dengan dan saling berkehendak baik ya kepada klien. Karena rata-rata klien itu orang-orang luar dan kita nggak kenal. Jadi kita harus menciptakan suasana dulu. Jangan langsung to the point ya kepada klien. Itu nggak bisa, ini pembukaan. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan wawancara kita itu apa sih. Pertemuan kita dengan klien itu pada malam hari ini apa. Ya, yang kita bahas apa. Nah, kita jelaskan dulu ini. Nah, kemudian di tengah wawancara kita akan membahas apa? Di tengah wawancara ini kita akan membahas bagian pokok daripada wawancara itu. Ya, pihak yang diwawancarai saling berkontak dan berbicara paling intensif, saling bertanya, kemudian menjawab, saling berbicara dan saling menanggapi. Ada timbal balik. Ya, ketika di pertengahan ini kita membahas bagian pokok yang kita kerjakan ataupun perkara yang memang klien kita konsultasikan kepada kita. Ini bagian pokok di sini. Kita ada timbal balik. Bahwa klien menceritakan, kita memberikan tanggapan kepada perkara yang disampaikan. Ini di tengah-tengah ya. Kemudian di akhir dari wawancara itu apa? Di sini kita bisa menyimpulkan penutup wawancara itu meringkas isi-isi pokoknya. Inilah makanya kita harus bawa tulisan, pasti kita nulis ya, karena kita akan meringkas isi-isi pokok. Kalau kita bisa menyimpulkan tanpa ada tulisan, dengan rekaman saja, ataupun dengan ingatan kita, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini kita menyimpulkan penutup wawancara ini, meringkas isi-isi pokoknya. Ketika kita berdiskusi dengan klien itu. Diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara itu, dan tidak lanjut apa yang akan dilakukan oleh pewawancara. Dan apa yang diharapkan daripada pihak yang diwawancarai. Nah, di sini kita menyampaikan kesimpulan dan meringkas isi-isi pokok, dan kita menerangkan bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya kepada klien kita. Apakah ini nanti kita akan bawa ke litigasi ataupun non-litigasi. Itu yang terakhir ya. Ini yang terakhir dalam struktur wawancara dengan klien. Selanjutnya apa? Nah, ini kita harus melihat bagaimana teknik bertanya. Ya, ada teknik bertanya di dalam konsultasi ataupun menanggapi klien itu nanti ya sebagai lawyer. Nah, bagaimana teknik bertanya ini? Yang pertama itu perkenalkan diri dulu apabila antara advokat dengan klien belum saling mengenal. Perkenalan dulu. Kemudian yang kedua, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan bersifat umum dulu. Lakukan pendekatan tidak langsung pada persoalan. Misalnya ya, lebih baik tanyakan dulu soal kesenangan atau hobi di luar daripada konteks perkaranya dulu. Ya. Kita berbicara terkait tentang umumnya saja, ya. Kemudian yang ketiga, hindari pertanyaan yang berbelit, basa-basi. Karena banyak juga yang basa-basi ketika dalam wawancara dengan klien, ya. Hindari yang berbelit-belit dan hindari penggunaan istilah-istilah atau bahasa yang kurang dapat dipahami oleh klien. Nah, di sini kita harus memahami klien kita ini memang dari kalangan apa. Begitu ya, ada dari kalangan akademis, atau ada mungkin dari kalangan doktor, atau ada kalangan awam. Jadi bahasa kita harus dikondisikan, ya. Nanti kalian bertemu dengan orang kampung ya, atau orang awam, kalian menggunakan bahasa-bahasa akademik atau bahasa-bahasa terpelajar ya. Mereka nggak akan paham, formal begitu ya. Kalian nggak akan paham itu. Jadi harus diperhatikan. Tidak semua orang kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang yang sulit dipahami. Nah, ini perlu diperhatikan bahasa yang digunakan ketika bertemu dengan klien. Nah, kemudian yang keempat di sini ya, teknik bertanya ini kepada klien apa? Harus tetap menjaga suasana agar tetap informatif
atau buat senyaman mungkin klien dalam memberikan informasi. Nah, kita harus menjaga suasana, ya. Ketika bertemu dengan klien di suatu tempat, entah itu kantor hukum, kafe dan lain-lain, tetap mengkondisikan suasana agar klien ini bisa memberikan informasi secara menyeluruh, ya. Itu harus kita menjaga itu. Nanti jangan kita ketika bertanya keluar konteks, ya. Sudah akhirnya meringkas terkait tentang kesimpulan, kita malah masih basa-basi dan lain-lain. Itu terkadang kita lupa, ya. Jadi kita perlu memang belajar terkait tentang teknik bertanya, teknik wawancara ini sebagai pedoman kita nantinya untuk menjadi lawyer. Nah, selanjutnya di sini ada teknik bertanya, ada juga teknik mendengar. Seorang lawyer harus bisa mendengar juga dengan baik. Ada tekniknya tidak? Ada. Tekniknya seperti apa? Nah, ini. Yang pertama, kita sebagai pendengar, ya, mendengarkan pendapat dan informasi secara seksama dari klien. Ini harus kita dengar secara seksama informasi itu. Yang kedua, usahakan tidak menyela agar keterangannya tidak terputus. Ya. Terkadang klien menyampaikan banyak cerita, kemudian kita menyela itu, memutus itu. Jadi bingung, ya. Jangan seperti itu. Nah, yang ketiga, teknik mendengar ini yaitu jangan meminta pengulangan jawaban dari klien. Terkadang kalau kita mendengar klien menyampaikan perkaranya, itu balik lagi, muter terus. Biasanya begitu, ada. Ada nggak klien muter terus? Ada. Muter terus, ngebulet terus bahasanya, ya. Tadi sudah dibahas ini, lagi dibahas lagi, bahas ini lagi dibahas lagi. Nah, jadi klien itu biasanya berbeda-beda, ya. Nah, kemudian yang keempat di sini mencatat pokok-pokok pembicaraan, siapa yang berbicara dan apa isi dari pembicaraannya, ya. Yang kelima, memberikan catatan-catatan tambahan yang dianggap penting dan dapat menunjang pemahaman wawancara, kemudian merangkum isi wawancara. Nah, itu teknik mendengar, ada 5 poin, ya. Kemudian terakhir ini menanggapi pertanyaan klien. Bagaimana kita cara menanggapi pertanyaan klien? Jika ada pertanyaan dari klien, itu harus memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Usahakan, ya, sebagai lawyer, dalam memberikan penjelasan jangan terkesan seperti menggurui. Karena ada klien yang tak suka digurui oleh orang lain. Artinya apa? Suatu saat, jika kalian mendapatkan klien, itu mungkin memiliki sifat tidak ingin digurui, ya, apalagi secara secara akademik dia itu besar, kemudian pangkatnya mungkin, kemudian bangsanya mungkin, marganya mungkin, ya. Kita harus bisa membaca itu, ya. Jangan pernah seperti menggurui. Saya nggak paham, ya, bagaimana cara bahasa tidak menggurui. Tapi kalian tadi sudah melihat tadi di slide-slide sebelumnya, bagaimana struktur bahasanya itu perlu diatur. Jangan sampai kita harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata yang kita tegaskan itu, ya, seorang dokter hukum, ya. Dokter hukum, kemudian konsultasi kepada lawyer yang baru S1 misalnya, kan. Kan begitu. Yang baru S1. Nah, terus kita menyampaikan statement ataupun bahasa-bahasa yang menggurui. Bisa jadi klien itu ataupun yang yang memiliki latar belakang akademik ataupun marga yang memang itu, mereka tidak bisa digurui bahasanya, ya. Jadi harus diperhatikan, hati-hati di dalam memberikan solusi ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan daripada klien. Kita harus mempelajari dulu klien ini siapa, ya. Kita harus pelajari itu. Jangan, biar kita bisa menakar bahasa, bagaimana cara kita menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Ya, kita harus mempelajari betul dulu siapa klien kita ini. Jangan sampai kita itu
tidak baik ya di mata klien kita. Baik, selanjutnya di sini manfaat wawancara ini dalam membangun kepercayaan klien bagaimana? Yaitu manfaatnya yang pertama yaitu kita membangun kepercayaan. Ya. Ini manfaat daripada itu sendiri. Kepercayaan merupakan hal yang utama dan pertama dalam membangun suatu hubungan antara klien dengan advokat. Nah, kemudian yang kedua, proses lahirnya kepercayaan. Nah, itu manfaat wawancara ini. Yang ketiga, menjaga kepercayaan. Ya, setelah membangun, kemudian proses, kemudian kita bagaimana menjaga kepercayaan ini. Seorang advokat ini dilarang keras melakukan rekayasa ataupun improvisasi dalam menyelesaikan perkara kliennya demi kepentingan pribadi. Ya, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya di sini penutup ya dan kesimpulan. Dalam membela kepentingan hukum klien, seorang advokat harus memahami posisi kasus yang dialami oleh kliennya. Untuk itu, diperlukan informasi yang sejujurnya dari klien, baik secara tertulis maupun secara lisan melalui wawancara ini. Ya, dengan maksud apa? Agar advokat ya dalam memberikan advice ataupun bantuan hukum kepada kliennya tidak dilakukan secara asal-asalan yang dapat merusak kepercayaan klien kepada advokat. Kemudian kesimpulan ataupun masukan di sini, pondasi utama hubungan advokat dengan klien itu adalah kepercayaan. Apabila kepercayaan sudah hilang atau menipis kritis, ya, maka tak berguna hubungan itu dipertahankan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya teknik wawancara ini sejatinya itu ingin membangun kepercayaan kepada klien kita. Begitu juga nanti teman-teman di sini, kalau ingin ataupun ada masyarakat yang konsultasi ataupun yang minta solusi, sebenarnya sejatinya itu memang kita ingin membangun kepercayaan mereka. Ya, entah kalian nanti sebagai lawyer, entah kalian menjadi hakim ataupun penegak hukum lainnya, usahakan dengan terbentuk ataupun teknik wawancara ini itu untuk membangun kepercayaan mereka kepada kita. Itu yang perlu dijaga. Ya, inilah diskusi pada malam hari ini terkait tentang teknik wawancara dengan klien. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada hal yang perlu disampaikan di sini, tidak apa-apa, bisa disampaikan oleh teman-teman. Sekian ya.